Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Belajar Algoritma. Perkenalkan, nama saya Haikal Lutfiandino Balukia, mahasiswa S1 Program Studi Informatika di Universitas 11 April Sumedang. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu algoritma pada materi struktur data dan algoritma, yaitu branch and bound. Di podcast ini saya tidak sendirian, sudah bersama saya narasumber yang siap berbagi. Silahkan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mudain Jamil, biasa dipanggil Dain, mahasiswa S1 Program Studi Informatika di Universitas 11 April. Terima kasih sudah mengundang, semoga pembahasan ini bermanfaat. Baik, langsung masuk ke pembahasan. Pertanyaan pertama, sebenarnya itu algoritma branch and bound itu apa sih, Kang? Algoritma branch bound itu adalah teknik untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan cara membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil, atau dalam bahasa Inggris itu branch, dan mengabaikan bagian yang tidak berpotensi memberi solusi terbaik, atau dalam bahasa Inggrisnya bound. Jadi algoritma ini itu tidak mengecek semua kemungkinan, tetapi hanya fokus pada kemungkinan yang masuk akal dan berpotensi optimal. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus menggunakan branch and bound? Kenapa tidak brute force saja, Kang? Nah, kenapa tidak brute force? Karena brute force itu memang bisa menemukan solusi, tetapi sangat boros waktu jika jumlah kombinasinya besar. Branch and bound membantu mengurangi jumlah perhitungan sehingga lebih cepat, tetapi tetap menghasilkan solusi yang optimal. Sekarang mari kita bahas konsepnya. Yang pertama, apa itu Kang branch? Branch itu diambil dari kata bahasa Inggris ya, atau secara istilahnya yaitu memecah masalah menjadi sub masalah kecil. Misalnya dalam pemilihan barang satu cabang berarti ambil barang, cabang lainnya berarti tidak ambil barang. Kurang lebihnya seperti itu, Kang. Oh ya. Nah, di sini kan itu tadi branch ya. Sekarang kalau bound itu apa, Kang? Nah, bound juga sama dari bahasa Inggris, yang dimana istilahnya itu nilai batas yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah cabang masih layak dijelajahi atau tidak. Jika bound dari sebuah cabang lebih buruk dari solusi sementara terbaik, maka cabang tersebut dipotong atau di-prune. Agar lebih jelas nih, Kang, boleh diberikan contoh sederhananya? Nah, jadi baik, kita beri contoh sederhana ya. Kita gunakan kita gunakan kasus 0/1 Knap snack. Misalnya memiliki kapasitas tas 10 kg dan pilihan barang. Barangnya yaitu ada 4 ya, laptop, buku, botol, dan kaos, yang dimana berat dari laptop itu misalnya 7 kg dan buku 3 kg, botol 4 kg, dan kaos 2 gram. Dan juga dalam barang tersebut memiliki nilai, yang dimana laptop itu nilainya 100 dan buku itu adalah 60, botol 40, dan kaos 20. Jika brute force semua kombinasi diperiksa dengan branch and bound, itu satu, buat pohon keputusan ambil atau tidak ambil. Itu langkah yang pertama. Terus yang kedua yaitu hitung nilai batas maksimal pada setiap cabang. Dan yang ketiganya yaitu cabang yang jelas tidak bisa melampaui solusi terbaik, langsung dihentikan. Ini jauh lebih efisien. Oke. Itu kan kurang lebihnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknis. Apa sih, Kang, langkah-langkah umum algoritma branch and bound? Nah, langkah-langkah umumnya yaitu ada beberapa ya, yang dimana yang pertama itu adalah inisialisasi, atau misalnya belum ada solusi. Lalu yang keduanya yaitu branch, atau pecah masalah menjadi beberapa pilihan. Selanjutnya yang ketiga itu ada bound, yang dimana itu menghitung nilai batas dari setiap pilihan. Yang keempatnya yaitu perbandingan dengan solusi sementara. Terus yang kelima itu adalah prune, atau potong cabang yang tidak layak. Lalu yang keenam adalah ulangi sampai semua pemilihan selesai dianalisis, dan hasil akhirnya itu akan memberikan solusi yang terbaik. Kurang lebihnya seperti itu, Kang. Nah, dalam algoritma ini apa aja sih, Kang, kelebihan dan kekurangannya? Nah, tentu juga ya, dalam setiap algoritma juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, yang dimana dalam algoritma ini kelebihannya yaitu menjamin solusi optimal lebih cepat dibanding brute force. Digunakan pada masalah yang sangat kompleks, itu kelebihannya. Sementara kekurangannya yaitu
masih bisa lambat jika bound kurang efektif dan membutuhkan strategi heuristik tambahan untuk performa yang optimal. Seperti itu, Kang. Oh ya, jadi algoritma branch and bound biasanya diterapkannya itu di mana aja sih, Kang? Nah, biasanya tuh algoritma ini diterapkan di beberapa contoh penggunaan nyata, misalnya traveling salesman problem, terus penjadwalan produksi, pencarian rute distribusi, penyusunan jadwal CPU, terus optimasi logistik, pemrograman integer dalam matematika, dan yang terakhir yaitu sistem kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal itu AI. Kurang lebihnya seperti itu, Kang. Baik, menarik sekali ya pembahasan hari ini. Jadi kesimpulannya branch and bound adalah teknik cerdas untuk optimasi dengan cara memecah masalah menjadi cabang kecil dan memangkas cabang yang tidak relevan sehingga pencarian lebih efisien tetapi tetap memberikan solusi terbaik. Nah, terima kasih nih kepada Kang Jain ya. Sama-sama, Kang. Dan menjadi narasumber. Dan pokoknya ya terima kasih atas penjelasannya ya. Semoga podcast ini membantu dalam memahami materi, terutama dalam tugas kuliah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.